Oke, selamat datang semua di video ini. Di dalam video ini, kita akan sama-sama latihan beberapa soal dan ada pembahasannya juga. Jadi harapannya sebelum nanti kamu lihat pembahasannya, kamu boleh pause dulu videonya sejenak, kemudian kamu boleh kerjakan secara mandiri, baru setelah itu kamu lihat pembahasannya. Jadi untuk soal latihan ini itu adalah fokus ke topik bangun datar dan bangun ruang. Ya, Bapak tampilkan dulu soalnya. Oke, berikut ya. Ini adalah soal yang pertama. Jadi ada gambar seperti itu. Kemudian, ya, jadi ada gambar seperti ini. Kemudian diketahui bahwa uh, ABCD ini ya A A, B, C, D itu adalah persegi panjang dan B, B, E, F, G itu adalah persegi. Ya, jadi kita sudah tahu sama-sama sifat persegi panjang apa, persegi apa. Jika perbandingan HB, jadi HB, mana HB? H, HB banding BE. BE. Oh, ini bukan HB ya, ini AB ya. Oh ya, ini H. Ini HB banding BE adalah 1:3. Ya, ini perbandingannya. Artinya panjang sisinya bukan itu, atau bisa jadi itu juga, tetapi dia perbandingan. Maka luas daerah ini yang diarsir berapa? Oke, kamu boleh pause dulu videonya sebentar untuk kamu boleh kerjakan. Ya, oke, kita bahas ya. Jadi diketahui eh, B, E, F, G itu adalah persegi. Oke, sehingga karena dia persegi, berarti dia memiliki sisi yang sama panjang. Oke, kemudian A, B, C, D itu adalah persegi panjang, di mana diketahui AD, di situ diketahui AD sama dengan 4 cm, dan AH juga diketahui sama dengan 4 cm. Nah, diketahui HB banding BE itu adalah 1:3. Sementara kita ketahui BE-nya adalah 6. Ya, oke. Berarti HB-nya berapa? Ya, kita tinggal pakai konsep perbandingan saja. Ini dikali 2 ya. Berarti HB-nya juga harus dikali 2. Sehingga ini 2. Oh, jadi kita ketahui HB-nya sama dengan 2. Oke, kemudian yang berikut kita mau disuruh cari luas daerah yang diarsir ini. Ya, oke. Sebenarnya ada beberapa cara, ya, tetapi cara yang paling efisien itu adalah kamu bisa bikin dulu garis bantu ke atas. Ya, jadi kamu bisa perpanjang ini ke atas, kemudian ini ke samping, sehingga dia menjadi persegi panjang. Ya, bangun baru A, E, F, anggaplah ini I. Ya, A, E, F, I. Ya, jadi dia jadi bangun A, E, F, I. Oke, ya, yang membentuk persegi panjang dengan sisinya itu adalah 6. Oke, lebarnya 6 dan panjangnya kita tinggal totalin saja. Ini ya, 4 tambah 2 tambah 6. Ya, jadi ini oke, lebarnya adalah 6 dan panjangnya adalah
4 kali 2 kali 4 tambah 2 tambah 6 itu adalah 12 ya, masing-masing senti ya. Oke. Nah, kita sudah berarti dari situ kita bisa cari luas persegi panjangnya. Oke. Kemudian kita tahu bahwa luas daerah yang diarsir itu adalah luas persegi panjang dikurang luas segitiga pertama dikurang luas segitiga kedua dikurang luas segitiga ketiga. Oke ya. Sekarang kita boleh cari satu-satu. Ya. Jadi kita cari bangun yang pertama itu adalah berbentuk segitiga ya dengan alas 4 tinggi 4 ya, sehingga kita tinggal masukin rumus alas kali tinggi per 2 ini 8 cm pangkat 2. Oke, kemudian bangun yang kedua itu berbentuk segitiga juga ya dengan total alas ini ya, ini ya, 2 tambah 6 8, tingginya 6. Oke, sehingga kita tinggal masukin ke rumus 6 kali 8 per 2. Ini coret 3 ya. Ini 24 cm pangkat 2. Kemudian yang ketiga itu juga sama segitiga. Nah, dengan alasnya itu kamu perhatikan dari sini ke sini kan 4. Kemudian dari sini ke sini itu 6. Oke ya, jadi kita tinggal kurang ya. Dari sini ke sini ya tinggal dikurang berarti 2 ya. 2 cm. Ya, sehingga kita masukin rumus 2 kali eh, tingginya ini ya. 4 tambah 2. 4 tambah ini ya. 4 tambah 2 tambah 6. Oke, berarti itu berapa? 12 ya. Kali 12 per 2. Ini coret 6 jadi 12 cm pangkat 2. Sehingga total semua bangun yang tidak diarsir itu adalah ini 20 tambah 24 44 cm pangkat 2. Oke, yang berikut kita cari total luas persegi panjangnya. Oke, tadi panjangnya diketahui adalah 12 dan lebarnya diketahui 6 cm. Sehingga luas sama dengan panjang kali lebar sama dengan 72 cm pangkat 2. Jadi luas yang diarsir ya kita tinggal kurangi saja. Berapa? 72 kurang 44. Itu hasilnya 28. Ya, 28 cm pangkat 2. Ya, 2 kurang 4, 8. 41 ya. Oke, jadi jawabannya yang B ya. Oke, soal yang berikut. Nah, soal berikut jadi diketahui ada segitiga seperti itu. Segitiganya sama kaki. Jadi ada segitiga ABC. Itu adalah segitiga sama kaki. Dengan AC sama dengan BC. Ya, ini ada simbol ini ya. Selain itu, segitiga BCD, BCD itu juga adalah segitiga sama kaki. Dengan BC sama dengan BD. Oke, jika ukuran sudut CBD ini diketahui 30 derajat, maka ukuran sudut ACD yang di atas itu berapa? Ya, silakan kamu. Ya, ini pakai konsep sudut ya. Jadi ingat-ingat jumlah sudut dalam segitiga berapa sama konsep segitiga sama kaki. Oke ya, silakan kamu pause dulu videonya untuk kamu kerjakan secara mandiri. Oke, kita bahas ya. Jadi kamu lihat segitiga BCD itu adalah segitiga sama kaki ya. Oke, Bapak keluarin di sini gambarnya. Ini 30 derajat. Panjangnya ini sama ya. Sehingga besar sudut yang bawah ini pasti akan
sama juga ya. Sehingga kita bisa cari sudut itu, ini B, CD, sudutnya tinggal 180 kurang 30 bagi 2. Oke ya, karena jumlah sudut dalam segitiga 180 kurang 30. Kenapa dibagi 2? Karena ini sudutnya besarnya sama. Tinggal 150 bagi 2 sama dengan 75 derajat. Oke, sehingga ini 75, ini juga 75. Ya, kita boleh isi di sini. Ini itu 75 derajat, yang ini itu adalah 75 derajat. Oke, kemudian kamu lihat ini adalah garis ya, sudut lurus ya, yang besarnya adalah 180. Ya, sehingga kita bisa cari sudut ini tinggal 180 kurang 75. Itu hasilnya adalah satu eh, berapa itu? 0 kurang 5, 5, 105. Oke. Jadi ini besarnya adalah 105 derajat ya. 105 derajat. Oke. Kemudian kita juga punya segitiga sama kaki ya. Oke, jadi ini segitiga sama kaki yang kedua. Bapak gambar di sini. Ini besarnya 30. Ya, ini besarnya 30 derajat. Karena dia sama kaki, otomatis ini juga adalah 30 derajat. Oke, nah sekarang ini ada dua cara sebenarnya. Oke ya, tapi Bapak akan kerjakan salah satu cara saja. Ya, sekarang kita lihat segitiga ADC. Ya, Bapak keluarin di sini gambarnya. Ini segitiga ADC. Ini besarnya 30 derajat. Ini 105 derajat. Oke, ini berapa? Ya, ini berarti kita tinggal gunakan sifat jumlah sudut dalam segitiga 180. Sehingga ya kita tinggal buat 180 kurang 30 derajat kurang 105 derajat. Oke, 180 kurang 105 tadi 75 ya. Kemudian 75 kurang 30 itu adalah 45 derajat. Oke, jadi itu jawabannya ya. 150. Ya, oke, jawabannya 45 derajat. Yang A. Ya, jawabannya yang A ya. Ya, 180 kurang. Oke, lanjut soal berikut. Nah, ini adalah soal lingkaran. Ya, dibilang kereta api model mainan berjalan berbentuk seperti gambar berikut. Ya, harusnya ini di bawah ya. Apabila untuk menempuh satu putaran penuh, ya, jadi dari sini ke sini itu dibutuhkan waktu 38 detik. Jadi T-nya sama dengan 38 detik. Maka kecepatan kereta api tersebut dalam satuan kilometer per jam adalah berapa? Oke, berarti ini kita gabung dengan konsep kecepatan yang kemarin ya. Oke, silakan kamu kerjakan dulu secara mandiri. Pause videonya, baru nanti kita lihat pembahasannya. Oke ya. Nah, kemarin kita sudah tahu bahwa rumusnya kecepatan itu adalah jarak per waktu ya. Waktunya sudah ada, sekarang kita mau tentukan jarak tempuhnya. Nah,
Jarak tempuhnya itu sebenarnya sama aja dengan kamu menghitung keliling ini ya. Oke ya. Keliling yang terdiri dari dua buah setengah lingkaran atau satu lingkaran. Oke, berarti kita hitung di sini keliling satu lingkaran. Itu adalah rumusnya 2 pi r atau pi kali d, karena yang diketahui ini adalah diameter ya. Pi kali d. Oke, pi-nya kita gunakan 22/7 kali 3,5. Oke ya, kita sederhanakan ya. Ini 1, ini 0,5. Nah, 22 kali 0,5 ya, 0,5 itu setengah ya. Berarti ini sama dengan 11 meter. Oke, kemudian eh, keliling juga termasuk panjang dari sini ke sini itu 4 meter, tambah dari sini ke sini 4 meter. Sehingga total jarak atau total keliling itu adalah 11 tambah 4 tambah 4 sama dengan 19 meter. Ya. Nah, sehingga kecepatannya ya kita tinggal masukin ke rumus 19 dibagi 38 atau 1/2 meter per, oh dia minta kilometer per jam. Ini 1/2 meter per detik ya. Oke, berarti kita harus rubah meter per detik ke kilometer per jam. Ya, kita ingat meter ke kilometer itu dibagi 1000 ya. Oke, sehingga ini kita bisa buat 1/1000. Nah, bentar, bukan. Itu ada 1/2 di depannya ternyata. Oke, ya. Sama dengan 1/2 dikali. Yang satuan ini sekarang kita rubah. 1/1000. Oke, itu meter ke kilometer per. Per itu sama aja dengan bagi. Oke ya. Detik ke jam itu adalah 1/3600. Karena 1 detik itu adalah tinggal kita bagi 3600 untuk rubah ke jam. Oke, ini prinsip pembagian pecahan kali 1/1000 kali 3600. Ya, kita tinggal sederhanakannya. Ini coret, coret. Ini boleh dengan 2, 1, 18. Boleh lagi ini dengan 18. Ini 5, 9. Sehingga kita dapatnya 9/5 kilometer per jam. Atau kalau kamu mau rubah ke apa namanya, ke desimal boleh 1,8 ya, kilometer per jam. Oke ya, demikian untuk soal ini. Kemudian kita lihat soal berikut. Nah, soal berikut ini adalah soal bangun ruang ya. Oke, ini diketahui ada balok, tapi kita ketahui luasnya. Ditanya volumenya itu berapa. Oke, silakan kamu boleh pause dulu videonya, kamu jawab, baru nanti kita bahas bersama-sama. Oke, kita masukin simbol ya. Ini panjang, lebar, tinggi. Berarti sini juga tinggi, ini panjang, ini lebar. Ya, oke. Kita ketahui panjang kali tinggi itu adalah 30. Sementara lebar kali tinggi adalah 20. Dan panjang kali lebar sama dengan 24. Oke ya. Nah, cara yang pertama, karena bilangannya ini sebenarnya tidak terlalu sulit,
kamu bisa gunakan cara coba-coba ya. Kamu lihat yang dua ini dulu ya. Oke. Panjang kali tingginya 20. Sehingga, 30 itu ada 6 dengan 5, 3 kali 10, 15 dengan 2. Oke, nah kita anggap misalkan panjangnya 6, tingginya 5. Ini sama dengan 30 ya. Ini panjangnya 6, tingginya 5. Oke, kita coba cek yang lain. Panjang kali lebar 24. Tadi panjangnya 6, kali berapa dapat 24? Kali 4 ya. Oke, jadi kita dapat lebarnya adalah 4. Oke, sekarang kita cocokkan semua. Eh, lebar kali tinggi 30, lebarnya berapa? 20. Lebarnya adalah 4 kali tingginya 5. Oke, cocok ya sama dengan 20. Oke, sehingga kita bisa simpulkan panjangnya adalah 6, lebarnya adalah 4, dan tingginya adalah 5. Sehingga volumenya kita tinggal kali saja, 6 kali 4 kali 5. Ya, 4 kali 5, 20, kali 6, 120 cm kubik. Oke, eh, demikian pembahasan kita untuk soal-soal latihan ini. Selamat berlatih dan selamat belajar.